Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk kepada pertemuan kedua pelajaran tahsin tahfiz. Kemarin kita sudah membaca surah An-Naba ayat 1 sampai 40. Dan alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan hafalan ayat 1 sampai 10. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, akan menghafal ayat 10 sampai ayat 20. Jadi hari ini setorannya 10 ayat. Dan anak sekalian, untuk setorannya dari ayat 11 ya. Dari ayat 11 sampai ayat 20. Jadi tidak dari ayat 1. Nah, bagi yang sudah pernah menghafal ayat 1 sampai 40 atau penuh surat An-Naba, kalian bisa setor langsung satu surah ya, satu surat penuh surah An-Naba. Caranya direkam suaranya atau dengan voice note, kirim ke WA group ya. Sama dengan kemarin. Jadi anak-anak sekalian, sebelum menghafal, Bapak mengingatkan kembali ya. Yang pertama, kamu siapkan mushaf atau Al-Quran yang khusus untuk menghafal, jangan diganti-ganti. Yang kedua, kamu ulang-ulang bacaannya ya, atau dibaca berulang kali sampai 20 kali satu ayat ya, satu ayat 20 kali, terus lanjut berikutnya sampai seterusnya. Nah, anak-anak sekalian, dan juga yang perlu diperhatikan ketika membaca Al-Quran, kita perhatikan panjang pendeknya atau juga tajwidnya. Nah, Bapak akan sedikit menjelaskan. Coba kamu lihat dulu ayat 11 ya. Ayat 11. Bapak akan menjelaskan secara singkat mengenai hukum tajwid dari ayat 11 sampai ayat 20. Mari kita baca sama-sama dulu ya. Kita baca bersama-sama ayat 11 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا Waja'alnan. Nah, di situ ada alif lam samsiah.
Jadi dibacanya langsung waja'alnan naha itu mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Ya, mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Ini mad tabi'i ini hampir di setiap ayat ada. Jadi hampir di semua ayat Al-Qur'an aja ada, hampir 90% mungkin ya. Nah, mad tabi'i itu apa? Ada hurufnya itu ada 3, ada alif, ada ya, dan ada waw. Tandanya apa? Alif itu sebelumnya bergaris fathah, waw disukun sebelumnya bergaris doma, dan ya disukun sebelumnya berbaris kasroh. Nah itu mad tabi'i. Jadi ada 3 hurufnya, ada alif, ada ya, dan waw. Tandanya apa? Itu tadi sudah Bapak jelaskan. Dan cara dibacanya itu panjang 2 harokat. Waja'alna nahara. Nah, panjang 2 harokat ya. Nahara, hanya ha besar. Bedakan ha besar dengan ha kecil. Ha kecil itu ada di tenggorokan, ha ya, ha. Kalau ha besar adanya di dada, ha ya, dalam. Ha nahara ma'a ain ya, bedakan ain dengan alif. Ain dengan alif. Ain itu agak dalam ya. Kalau alif adanya di ujung lidah. Alif. Ma'asya, sin besar ya, shin sya ngempos sedikit ya. Waja'alna nahara ma'asya. Nah, sya itu tanwin fathah tain tapi dibaca fathah, namun dibaca panjang 2 harokat. Hukumnya apa? Hukumnya mad iwad. Silahkan dicatat. Waja'alna alif lam samsiyah naha itu mad tabi'i. Nahara ma'a mad tabi'i ma'asya ya, sya mad iwad. Lanjut ke ayat 12. Wa banaina, nanya itu mad tabi'i. Wa banaina mad tabi'i 2 harokat bacanya. Fauqakum ya, qa dengan kaf, kaf. Fauqakum sab'a. Nah ini sab'a ini qalqalah sugro karena ada di tengah kalimat. Qalqalah hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, qaf, atau kita kenal dengan baju di toko ya. Ba, jim, dal, to, qaf. Ini sab'a dibacanya ada e-nya. Sab'a, sin kecil, sab'a, awas salah ya, hati-hati. Sab'a, ang itu angshi ya, angshi itu hukumnya ikhfa. Tanwin bertemu dengan huruf shin ya, huruf shin. Tanwin bertemu dengan huruf shin dibacanya dengung. Sab'an, tahan dulu. Sab'an shida mad tabi'i. Shidada mad iwad ya, mad iwad. Lanjut ke ayat 13. Waja'alna nanya mad tabi'i. Waja'alna mad tabi'i. Sirajau idgham bi guna. Tanwin bertemu dengan waw ya. Idgham bi guna hurufnya ada 3 ya, nun, mim, waw. Sirajau ha besar, hanya dada. Ada tasdid di situ. Sirajau, idgham bi guna ditahan bacaannya. Sirajau nah, sirajau hanya mad tabi'i. Sirajau mad iwad ya. Tanwin dibaca fathah ya, fathah tain dibaca fathah.
Nah, tadi udah di ayat 13 ada siro, bukan ayat 12. Sab'an. Nah, sama dengan ini. Hukumnya ihfa. Wa anzalna. Nanya mad tabi'i. Wa anzalna minal alif lam komariah. Minal alif lam komariah. Minal siro mad tabi'i ini sebenarnya ada alif ya, cuman fathah berdiri sebagai pengganti alif ya. Hukumnya sama mad tabi'i. Minal mu'sirati mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ya. Di situ tandanya ada hamzah, huruf hamzah ya, ada dalam satu kalimat. Ada temannya mad wajib muttasil yaitu mad jaiz munfasil. Bedanya apa? Mad wajib muttasil ada hamzahnya yang ada dalam satu kalimat. Kalau mad jaiz tidak ada hamzahnya ya. Ada tanda bacanya saja seperti itu dan tidak ada hamzahnya, itu mad jaiz munfasil. Kalau ini mad wajib muttasil. Dibacanya 2 sampai 6 harokat ya, 6 harokat. Itu ikhfa ya. Tanwin bertemu dengan sa. Sajja sa ya, bedain sa sin dengan shin so, bedain. Sajja sa itu ada di ujung gigi. Sajja ja-nya jelas. Sajja ja-nya tabi. Sajjaja mad iwad ja-nya. Linukhrija bihi hi-nya ada kasroh bergaris ya, ada kasroh situ, kasroh berdiri ya. Hukumnya mad silah qasirah, bacaan 2 harokat. Linukhrija bihi habbau idgham biguna, tanwin bertemu dengan waw. Habbau wa mad tabi'i wa nabata mad iwad. Wajan nun ditasid, ini hukumnya gunnah ya, hukumnya gunnah. Gunnah hurufnya ada 2, nun ditasdid dan mim ditasdid. Wajan ditahan dulu bacanya, jangan wajanna salah, langsung dibacanya wajan, nyambung ya. Wajannatin nanya mad tabi'i. Natin itu izhar, jelas bacanya, jelas izhar. Tin a ya, tin a. Alfa ya, alif lam komariah. Alfa fa'nya mad tabi'i. Alfa mad iwad. Sama dengan wajan tadi. Nun ditasid, apa hukumnya? Ya, betul. Hukumnya gunnah. Inna yaumal alif lam qamariyah. Yaumal fasli kana mi-nya mata bi mata bi miqata, tanya mad iwad. Yauma ifa ya, hukumnya ifa. Awas, hati-hati bacanya dengung. Yauma fakhu ya, fa dengan kha, perhatiin jangan baca pahu, salah. Fakhu kha ya. Yauma yunfakhu ya.
yunfakhu fis alif lam syamsiyah, alif lam syamsiyah, fissu mata, fissuri fatatu mata bi, fatantuna afwa mata bi, afwaja mad iwad. Masuk ke ayat 19. Wa futihatis alif lam samsiyah, alif lam samsiyah, wa futihatis sama, sama maknya itu mad wajib muttasil. Dicatat ya, nanti ada tugas dari Bapak, hukum-hukum dalam surah An-Naba ya, nanti harus diperhatiin. Wa futihatis samaa'u faka mata bi, dibacanya 2 harokat. Fakanat, 2 harokat itu 2 ketukan. Faka ka wa futihatis samaa'u fakanat taknya tak tanis, fakanat qalqalah sugro, qalqalah yang kecil. Abwa wanya tabi'i, abwa ba mad iwad ya, ba-nya mad iwad. Wasuyiratil alif lam qamariyah, wasuyiratil tilnya ya ji, wasuyiratil ji alif lam qamariyah, maaf, alif lam qamariyah. Jiba mata bi, jibalu faka mata bi, fakanat saro mata bi, saroba mad iwad ya. Paham ya? Jadi dalam membaca Al-Qur'an harus diperhatikan panjang pendeknya, harus diperhatikan tajwidnya. Ya, kalau belum paham, belum bisa, kamu boleh beli buku tajwid ya yang berwarna hijau, di fotokopian banyak. Yang berwarna hijau tulisannya tajwid putih ya. Itu yang paling praktis ya. Insyaallah bisa dipelajari dengan mudah. Kamu nanti akan mempelajari dari hukum hukum nun mati dan tanwin dan lain sebagainya. Ada mad ya, ada mad dan lain sebagainya. Nah, hukum mempelajari tajwid itu fardu ain ya. Jadi wajib atas diri kita, karena membaca Al-Qur'an itu harus benar panjang pendeknya ya, hukum-hukumnya harus memahami. Karena kalau kita tidak memahami panjang pendek dan hukum-hukum dalam Al-Qur'an, dikhawatirkan ada kesalahan dalam membaca. Ada 2 kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama kesalahan ringan ya. Kesalahan ringan itu tetap namanya salah juga salah, cuman mungkin kesalahannya yang enggak terlalu berat. Kesalahannya itu panjang pendeknya. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Nah, itu kesalahan yang ringan. Ada kesalahan berat dalam membaca Al-Qur'an. Apa? Nah, ini huruf-huruf dalam Al-Qur'an misalnya yang seharusnya dibaca H kecil, H besar tapi dibaca kecil. Ja dibacanya za ya. Zo. Nah, itu dalam makhrijul huruf ya, itu kesalahan besar. Contohnya di ayat 11 kamu baca misalnya waja'alna, itu ain tapi dibacanya waja'alna, salah. Bukan menggunakan alif ya. Waja'alnan ya, dibaca a itu ain ya. Waja'alnan naha besar tapi kamu baca kecil naha, nah itu salah besar. Dalam Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an, makhrijul huruf ya, salah mengeluarkan huruf yang harusnya H besar jadi baca H kecil, itu kesalahan fatal, kesalahan besar. Makanya
Mari kita minimalisir kesalahan kita dengan rajin membaca Al-Quran, pelajari Al-Qurannya. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ada dua ya. Jadi orang yang terbaik itu satu, kalau kita bisa menjadi guru, kita jadi guru yang mengajarkannya. Kalau kita tidak bisa, maka kita harus belajar Al-Quran ya. Karena belajar itu sepanjang masa ya, minal mahdi ilal lahdi ya. Jadi dari semenjak kita buayan sampai kita ke liang lahat itu tuntutan untuk mencari ilmu. Jangan malu bertanya. Ya, jangan malu bertanya. Otodidak. Kalau kamu malu bertanya, beli buku, pelajari sendiri. Kalau kamu merasa banyak yang kurang paham, tanyakan sama guru, ya, ditanyakan. Terutama ilmu yang mempelajari yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu tajwidnya. Tajwid ini harus betul-betul dipahami agar kita tidak salah dalam membaca. Nah, bagi yang belum memahami tajwid, Bapak sarankan untuk membeli buku tajwid ya, di fotokopian itu banyak. Sampulnya berwarna hijau, tulisan tajwidnya putih. Ya, coba kamu cari. Ya. Bagi yang sudah memahami tajwid, alhamdulillah, nanti dibantu temannya agar memang kita semuanya sama-sama belajar, sama-sama kita bisa memahami. Siapa yang mengajarkan satu huruf Al-Quran, ya, kepada siapapun, kepada teman, kepada adik, kepada siapapun, Allah akan beri ganjarannya satu huruf Al-Quran ya 10 kali lipat. Bahkan siapa orang yang terus mengamalkan ilmu yang didapatkan dari kita, maka selama ilmu itu diamalkan oleh orang tersebut, kita akan mendapatkan pahalanya terus mengalir. Anak-anak sekalian, jadi sekarang kamu baca ya. Minggu ini baca aja dulu deh ya, baca dari ayat 11 sampai ayat 20 ya. Baca yang benar sesuai dengan tajwidnya, perhatikan makharijul hurufnya ya. Bacaan yang betul, yang benar ayat 11 sampai 20. Jadi Bapak ralat hari ini tidak usah menghafal dulu. Bagi yang sudah hafal alhamdulillah, boleh lihat Qur'annya. Bacaannya yang benar ya, sesuai dengan makhrijul huruf, tajwidnya ya, bunyi tajwidnya, misalnya wa'ang itu ikhfa ya, harus dipahami. Oke, jadi tugas Bapak sekarang kamu baca ayat 11 sampai ayat 20 menggunakan voice note, kirim ke WA grup ya. Bapak tunggu. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada hari ini. Dengan mengucap hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menghafal kalam ilahi, menghafal ayat-ayatnya ya. Insyaallah Allah berikan kemudahan buat kita semuanya, amin. Jadi Bapak cukup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari Bapak cukup sekian, ditunggu tugasnya ya. Hanya membaca ayat 11 sampai ayat 20. Yang sudah hafal alhamdulillah ya. Yang kemarin dari ayat 1 sampai 10 sudah dihafal ya. Diulang lagi ya. Itu saja dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.